welcome again to Teens Oh! Yeay! Jadi kalau teman-teman di rumah mau ngomong Teens On nadanya nggak boleh biasa. Harus Teens On. Sekali lagi. Gak mau sendiri aja. Bersama dengan saya lagi, Christian hari ini. Lanjut dong. Ini mau berantem nih kayaknya. Dan hari ini, dan mulai bulan ini, saya tidak sendiri lagi. Yeay! Christian tidak sendiri lagi. Nah, hari ini, mulai bulan ini, gua ditemenin oleh Akina. Yeay! Kok di... Ya kok saya seneng sendiri sih? Ya udah nggak apa-apa. Kayaknya memang cocok kamu seneng sendiri. Saya waktu itu sebulan nggak ada dipanggil balik. Sekarang udah dateng suruh pulang. Baper. Enggak, saya nggak baper, saya lapar Pak. Oh lapar. Iya. Oh sekarang lapar. Lapar Pak. Cewek kode minta makan biasa. Boleh nanti alamat saya taruh di sini ya. Sudah. Waduh sebentar lagi saya ulang tahun loh. Jadi kalau mau dikirimin makanan boleh. Aneh. Oke, jadi bulan ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Apa tuh? Nah, sesuatu yang menarik ini kita akan membahas soal self image. Wah, self image. Gimana tuh self image maksudnya? Self image ya. Talking about self image. Tiba-tiba auto Singlish gitu. Talking about self image like a profile picture. Oh, profile picture that you upload on Instagram. Yeah, like what Instagram itu hide semua. No, you don't. Saya Fuyo. Nah, jadi kita hari ini tuh bakal bahas mengenai soal who am I. Who am I? Okay. Siapa diri kita sebenarnya? Ya. Who are you? Who am I? Let the Lord of all. Okay. Gue jadi nyanyi sih. Lanjut. Oh, lanjut. Aneh. Jangan permalukan diri sendiri, lanjut. Kan gue biasanya kalau sama lu kan lu mempermalukan gue. Oh iya, yeay. Jadi gue membiasakan diri untuk mempermalukan diri gue sendiri. Oke, bagus. People pleaser. Nah, kita bakal bahas soal self image bulan ini. Tapi topik pertama kita itu kan who am I. Mungkin gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Kin. Kin, menurut lu ya Kin, definisi self image itu buat lu apa sih? Self image itu mungkin bukan kayak yang tadi lo bilang ya, kayak profile picture, apa yang kita upload di Instagram, yang kalau dikasih filter terus langsung semua mulus gitu mukanya. Terus kalau pipinya tembem bisa jadi tirus gitu. Iya. Kayaknya jadi tirus ya? Iya. Self image itu kayak lebih dari itu ya, lebih dari tinggi badan, terus kayak warna rambut, berat badan gitu. I think ya gak usah insecure gitu dong. Self image itu I think something gambaran mental kita kali ya tentang diri kita sendiri. How we perceive ourselves berdasarkan bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita berpikir orang melihat diri kita. I think self image itu is something more than just physical looks ya. Tapi like who we are like mentally. Who like mentally in our character. Ya dan ini Kak, kalau misalnya kita ngomong self image itu sebenarnya banyak banget ya. Kayak kalau teman-teman mau tahu more definition yang lebih dalam tentang self image, jangan kita jadi seminar, nanti jadi master class gitu. Oh iya bener. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu lebih tentang self image itu apa, bisa banget. Kayak sekarang di internet udah banyak banget info mengenai self image. Tapi yang kita bahas hari ini general, lebih tentang dua, how we perceive ourselves dan bagaimana orang lain melihat diri kita. Oke. Nah, jadi Kin, kan kita itu orang Kristen ya? Bukan. Bener. Iya dong. Oh iya dong. Kita orang Kristen ya? Kita percaya Tuhan ya? Tentu. Ada amin gak? Amin. Amin dong ya. Nah, kalau misalnya biar lebih suci aja nih, biar lebih suci. Jangan biar lebih suci dong. Firman itu kan tertanam di dalam kita. Haleluya. Nah, jadi menurut lu Kin, kan yang menjadi landasan daripada kita anak-anak Kristen ya, anak-anak muda Kristen, bahwa kita itu punya self image yang baik itu adalah berdasarkan daripada ayat dari Kejadian 1 ayat 26. Ya, setuju. Bener ya? Apa tuh bunyinya? Nah, bunyinya tuh, gue bacain ya. Kalau gue sembarang ngomong kan bahaya ya. Mempermalukan diri gue sendiri ya. Nah, Kejadian 1 ayat 26a tuh mengatakan gini, berfirmanlah Allah
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Ya. Nah, jadi di minggu pertama ini kita membahas soal self image. Kita menggunakan ayat itu sebagai landasan. Nah, menurut Akina, untuk ayat itu sebenarnya lagi ingin berbicara mengenai apa sih ke dalam kehidupan kita? Kalau menurut Kak Cece gimana? Kalau ini Ini supaya saya dapat inspirasi jawaban dulu guys. Ini nih cewek nih, kalau ditanya balik gitu loh. Kalau nggak bisa jawab, nah itu tuh. Apa? Savage. Gimana? Tapi kalau misalnya nggak kayak, I have some my perspective sih on this ayat ya. Cuman kayak kalau menurut Kak Cece gimana? Kayak apa sih yang dimaksud waktu Tuhan tuh ngomong kayak kita ciptain manusia menurut gambar dan rupanya gitu? Mirip sama Tuhan. Rambutnya gondrong. Jadi Tuhan tuh sipit, pipinya tembem, pakai kacamata. Main fisik ya kamu ya? Main fisik. Bisa Nah, jadi. On a more serious note, kayak apa sih waktu misalnya kalau Kak Cece baca ayat ini, Kak Christian. Gitu dong. Waktu Kan Kak lucu ya tadi Christian kakak atau cici gitu ya. Baca ayat ini, apa sih maksudnya kayak Tuhan tuh ngomong apa sih waktu dia bilang dia tuh ciptain kita segambar dan serupa dia. Kalau menurut gue ya, I believe kita tuh diciptakan very uniquely. Kita semua tuh berbeda. Kan nggak mungkin ya wajah kita sama ya. Kalau wajah kita sama, artinya kita saudara. Saudara asik. Oke, fix. Nah, jadi more like itu lebih ke arah kita tuh memiliki bukan hanya gambar yang mulia dan indah ya. Setiap daripada kita mau yang gemuk lah, mau yang kurus, mau yang tinggi, pendek, kita tetap itu kelihatannya tuh indah di mata Tuhan karena kita adalah mahkota ciptaannya. Tapi besides of that, gue tuh merasa kalau di ayat ini juga mengatakan bahwa kita itu segambar, gambar dulu nih, dan rupa. Imago Dei, asik. Apa tuh? Sejenis makanan? Mungkin yang ada sayurnya terus pakai bumbu kacang gitu. Lapar ya? Iya lapar. Apa tuh maksudnya? Itu lebih arah ke kita itu diciptakan bener-bener serupa gitu loh. Kita yang bener-bener bentuknya yang indah. Oke, so more like selain mungkin kita menerima segala sesuatu yang Tuhan udah ciptakan. Misalkan kita diberikan tubuh ini, ya kita menerima, mensyukuri lah. Kayak mensyukuri muka kita dan semuanya. Mungkin tapi salah satu tambahan kalau kita ngomong serupa dengan Tuhan, itu mungkin bisa juga kalau kita tuh memiliki karakter susah banget. Karakternya Tuhan Karakter gitu. One. Iya, karakternya Tuhan kali ya. Dibantu, terima kasih dia nggak cadel, saya cadel. Oke. Jadi jadi mungkin Tuhan tuh menciptakan kita sesuai kita bisa memiliki karakternya dia kali ya. Oke, so jadi tadi kalau nanya, kalau gue baca ayat ini yang gue pertama kali lihat tuh kayak gue tuh berarti keren banget gitu. Maksudnya mau orang lain bilang gue apa, Tuhan tuh ciptain gue, original image gue tuh serupa sama dia. Jadi gue tuh punya karakter dia. Dan semakin hari gue berjalan sama dia, gue tuh punya kapasitas untuk menjadi semakin mirip sama dia setiap harinya gitu kalau menurut gue. Wow, itu keren sih. Nah, daripada yang gue mau bahas hari ini ya, about self image gitu. Kadang ada anak-anak yang hanya terima nasibnya doang gitu. Ya kalau gue dari come from the broken family, ya I'm a broken kid. Ya. Gitu loh. Atau enggak yang ada yang lahirnya itu kurang, cacat mungkin ya. Ya I'm a broken child. Gitu loh. Seperti yang sering banget ya kita lihat ada yang kakinya cuma satu atau sebagainya. I'm a broken child. Gitu. Tetapi kalau menurut gue ya. Kalau kita itu nggak boleh hanya menerima nasib kita tuh sebagai itu doang. Ya, setuju Karena banget. kita hidup bukan karena nasib. Iya. Tapi kita hidup karena kita itu adalah anaknya Tuhan. Dimana kita hidup, kita bukan karena terima nasib doang. Karena Tuhan itu memberikan kita kuasa untuk bisa mendevelop ourselves. Setuju untuk banget. mengubah diri kita. Oke. Gitu ya. Kemudian ya gue percaya ya, we can control sih. We can control to develop. Kita bukan hanya duduk pasrah menerima nasib apa yang sudah Tuhan berikan. I believe ya in our life kita itu juga punya potensi demi potensi yang sudah Tuhan tanamkan di balik daripada semua kekurangan kita. Ya, setuju. Gitu loh. Jadi kita meskipun kita kadang nggak bisa milih ya, kita lahir di keluarga yang kayak gimana, terus kita
melewati masa kecil yang traumatik misalkan, we never know dan we cannot choose which family we're born on kan. Nah jadi so it's important buat tahu kalau kita tuh bisa mengembangkan self image kita. Jadi kita nggak usah kayak tadi lo bilang terima nasib gue rusak, tapi kita bisa melakukan sesuatu lah untuk memperbaiki self image kita. Nah untuk itu teman-teman semua, kita bakal lihat satu movie klip berikut ini. Oh, keren ya, gimana? What do you think? I think mungkin one quotes lah ya. Don't let people words define you. Ya, setuju. But let God words define you. Asik. Wah gila. Satu kata about love. Calon pastor emang beda sih. Ya, lanjutkan. Tadi di video tadi itu ada mengatakan about love gitu. Kata love itu mengalahkan semuanya. Iya, benar. That love cast out our fear, our brokenness, and our weakness gitu loh. Jadi meskipun udah tadi banyak banget label yang dikasih sama orang-orang, tapi with satu label you're loved, itu mengubah segalanya ya. That's true. That's true. Besides of that, ternyata kita tuh juga bisa melabel orang dengan yang positif gitu. Ya, benar-benar. You help people's life. Iya, gitu, iya, benar-benar. Nah, jadi dari tadi yang kita lihat ya, kan tadi tuh ada yang kasih label loser, kasih label nerd, kasih label clumsy. Nah, itu mungkin yang tanpa sengaja tuh terjadi juga di kehidupan kita. Kayak orang lain tuh bilang kita apa, dan tanpa kita sadari kita tuh melabel itu kepada diri kita sendiri. Oh, gue jelek, gue bodoh, gue pemalas dan lain-lain gitu. Tanpa kita sadar, self image kita tuh dirusak oleh apa kata orang gitu kan. Nah, atau bisa juga tuh satu hal, tapi kadang kayak yang tadi lo udah bilang, kadang tuh self image kita dibentuk oleh apa yang kita lalui gitu. Misalkan our family issue membentuk kita jadi anak yang akhirnya mau nggak mau broken gitu. Nah, back to our topic gitu ya. Kayak we can't control that. Kita nggak usah jadi anak yang broken meskipun kita hidup di latar belakang keluarga yang misalkan nggak ideal mungkin. Nah, mungkin gue share sedikit kali ya. I grow up with daddy issue gitu. Kayak waktu gue SMA tuh bokap sakit. Nah, habis bokap sakit, progressively peran ayah di keluarga gue tuh berkurang banget. Dan I experienced daddy issue for real gitu. Dan waktu awal-awal gue melihat kayak kenapa ya gue jadi anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dari luar gitu. Dan turns out itu one of the effect dari daddy issue. Nah, tapi as I grow up, gue belajar untuk gak membiarkan daddy issue itu membuat gue menjadi anak yang damage gitu loh. Gue belajar bahwa karena gue punya daddy issue, gue gak boleh menjadikan itu alasan untuk gue grow up menjadi suatu anak yang damage. Nah, gue punya satu tips nih ya, yang mungkin gue mau share sama teman-teman ada di sini. Community tuh plays a very big role di bagaimana gue memperbaiki self image gue.
Nah contohnya gini nih, gue grow up with daddy issue. Nah tapi gue gak pasrah, maksudnya kayak oke, I have daddy issue, gue kalau mau minta advice gue gak bisa minta ke siapa-siapa, ya udah and then gue diem aja. Akhirnya cuma terima nasib ya. Iya cuma nasib. Nah tapi gue belajar untuk di komunitas, gue belajar untuk oke, gue ditaruh di komunitas ini nih, gue bisa mendapatkan mengisi peran daddy, maksudnya father role ya, di dalam kehidupan gue dengan orang lain, dengan banyak mentor-mentor misalkan, kayak di iCare gue, ataupun dengan pastor-pastor yang ada di sini, banyak mentor yang bisa mengisi peran father itu. Jadi kalau misalkan gue butuh fatherly advice, gue nggak diem dan meratapi nasib. Oke, gue nggak bisa tanya bokap gue, tapi gue bisa tanya orang lain, gitu loh. Dan maksudnya ini tuh bisa kita jadikan contoh untuk banyak hal lainnya. Misalkan you have a mommy issue, lo nggak bisa cari advice dari nyokap lo. Misalkan either your nyokap and bokap divorce, atau misalkan your nyokap passed away or any reason lah ya. Atau misalkan your nyokap is just not home atau gimana, tapi lo bisa mencari advice itu dari tempat lain, dari tempat yang benar of course, from your mentors, from your misalnya dari kakak rohani kamu atau gimana. So kita nggak bertumbuh jadi anak yang damage itu, tapi community itu can fill the cracks gitu loh. Jadi kita tahu kita ada damage, tapi don't let their damage become your crack, tapi fill that crack. Isi crack itu dengan minta tolong sama orang lain. Jadi itu kali yang disebut gak pasrah ya. Jadi kita seeking help dari teman-teman kita, atau dari orang-orang yang bisa membantu kita. Gitu kalau dari gua Kak. I see di satu sisi malahan lebih ke, itu masuknya ke tips and trick ya. How we resolve di dalam membantu memperbaiki kalau kita udah yang how to deal with the self image if we got damage gitu ya. Nah, terus ya lebih ke arahnya itu kan kita kan sering lah ya dihina, sama kayak lu hina gue. Enggak, itu kan bercanda, enggak sampai merusak self image lah. Bisa, baper gue. Nanti dikasih makan ya. Nah gitu deh. Lebih arah tuh kalau misalnya kita yang anak-anak kayak dibully, teman-teman kita anak muda tuh dibully dan sebagainya, itu jangan sampai yang membuat jadi image-nya kita gitu loh. Kayak jangan sampai merusak self image kita lah ya. Jangan langsung merusak, like you are a loser, maksudnya kamu lemah, terus kamu orangnya yang aneh-aneh gitu. Jangan membuat kata-kata itu langsung melabel diri kita gitu loh. Tapi kalau buat gue ya, lebih baik kita mendengar terlebih dahulu, introspeksi diri. Emang benar kalau misalnya contoh nih, kita tuh orangnya dikatakan sombong. Gitu. Apakah benar kita sombong? Oke, jadi don't just accept the label, tapi lo nilai dulu, lo kayak gitu gak sih orangnya? Iya, introspeksi. Maksudnya jangan langsung melabel diri kita itu, oh iya benar kita sombong gitu loh kan. Jangan langsung baper, ibaratnya aduh maksudnya gue dibilang sombong. Tapi lebih arah kita merenung sih. Bener gak ya gue sombong ya? If it's true, accept it and change it. Ya, bagus. Iya kan? If not, live it. Iya, benar. Kalau tapi ya kita harus bisa berani terima kenyataan juga, ya kan? Iya. Bener gak? Iya. Jangan ketika dibilang kamu sombong, enggak gue sombong. Self denial gitu. Iya, benar. Bener gak sih? Nah, hari ini tuh kita mau ngomong nih tentang satu konsep, yaitu being the best version of ourselves. Nah, karena kalau kita ngomong self image, dari tadi kan kita udah bilang kita punya control, kita harus mendevelop self image yang baik. Nah, tapi self image yang baik tuh seperti apa? Nah, hari ini kita tuh mau bilang bahwa the self image yang baik itu adalah the best version of ourselves. Ourself loh ya, bukan compare sama orang lain, karena the best version of me and the best version of you pasti beda. Nah, jadi kita hari ini bakal bahas tentang gimana sih caranya kita menjadi the best version of ourselves. Nah, mungkin bisa mulai dari Kak Cece dulu. Kalau menurut Kak Cece, how can we become the best version of ourselves? For me, how to become the best version of ourselves itu adalah check ourselves first. Nah, check yourself dengan gimana tuh caranya? Dengan cek toko sebelah. Oh, bukan Pak, bukan cek toko sebelah, cek diri sendiri. Cek diri sendiri, iya. Jangan cek toko sebelah. Iya, cek ke diri sendiri ya. Cek diri sendiri. Lanjut, kadang saya tuh nggak mau ketawa, cuman kasihan gitu ya. Ketawa dong. Iya, silakan lanjutkan. Ketawa dulu. Terima kasih.
Aduh cringe banget. Cringe banget, gue juga sama nih. Kenapa sih gue dipasangin sama dia, sama yang lain kayak iya. Nah, Ya udah bulan depan ganti host lagi. bye-bye. Nah, oke, udah lanjut. Nah, lebih ke check ourselves itu adalah dimana kita melihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Sometimes it's okay untuk menerima apa yang dikatakan oleh orang lain. Oke. Sometimes it's okay. Tapi kita harus lihat dulu orang lain tersebut yang siapa dia gitu. For me, siapa dia. Ketika lo misalnya dia adalah let's say our mentor, our leaders, dia yang mungkin dia menegur kita, it's okay for me untuk bisa accept apa yang diperkatakan mereka. Di satu sisi malahan di situ gue melihat, misalnya contoh, gue dibilang orangnya terlalu heboh mungkin lah. Iya kok. Ya, dasar enemy. Terus mungkin katakan gue orangnya garing. Itu gue ngakuin. Cek gitu. Terus gue dikatakan orangnya yang pemarah dulunya gitu. Gue tuh dianggap seperti itu. But first of all, ketika gue dibilang seperti itu, dan gue juga satu lagi nih. Gue disebut oleh orangnya sulit untuk mendengar. Oke, cek. Itu saya belum bisa ngomong sih. Nah, ketika gue accept itu, I check myself. Bener gak sih? Sebelum marah ya, sebelum kita baper, bener gak sih apa yang dikatakan? And then kita flashback lagi setiap kejadian demi kejadian, kenapa orang tersebut bisa mengatakan kita seperti itu? If it's true ya, kalau memang benar dan itu adalah hal yang kurang baik, ya, I need to change it. Gue perlu mengubah diri gue lah menjadi lebih baik, but not for them. For me. Untuk diri kita sendiri, to become the best version of ourselves ya. Nah, kemudian kalau if it's not true, balik lagi kita di awal if it's not true, ya udah leave it, anggap aja angin lalu. Karena banyak kan orang-orang kan kayak yang suka sekali untuk memberikan label-label yang aneh-aneh gitu dalam hidup kita gitu kan. Bahkan even if it's not true, tapi yang sometimes yang hanya ingin merusak image-nya kita gitu doang. Nah, kalau menurut gue tuh the first step itu. Kalau menurut lu Akina apa? Setuju sih tadi. Ini kalau if we can simplify it, mungkin we can call it self-analysis kali ya. Jadi orang lain bilang kita apa, terus kita berkaca dulu. Gue kayak gitu nggak ya? Berkaca. Iya kan? Gue kayak gitu nggak ya? Kalau emang gue enggak, ya udah. Tapi kalau gue iya, ya udah gue akan berusaha untuk perbaiki. Now actually, gue juga punya another perspektif kali ya tentang langkah yang pertama tadi. Kalau gue tuh suka membagi diri gue dalam 2 box gitu. Jadi kayak kekuatan gue dan kekurangan gue. Dipotong-potong. Boleh. Nah, terus kekuatan gue ya udah, kekuatan gue taruh intinya di satu box gitu, mungkin gambarannya kali ya. And then I try to terus menggali dan menguatkan potensi itu. Maksudnya terus mengasah potensi itu. Tapi di kotak yang lain, kekurangan gue ya udah, gue try to make peace dengan kekurangan itu, tapi dengan sekaligus berusaha mencoba untuk memperbaikinya terus gitu. Peace. Ya, jadi self image. Jadi maksudnya gue nggak pede gitu maksudnya, karena kualitas-kualitas yang jelek gue. Nah, tapi gue melihat itu sebagai kekurangan, gue akui, tapi kemudian gue belajar untuk mengembangkan hal itu supaya nggak menjadi kekurangan gue lagi, tapi gue mungkin bisa progress lah untuk menjadi lebih baik tiap harinya. Nah, karena yang mau kita tekenin di sini teman-teman, bahwa being the best version tuh nggak stuck. Nggak kayak lu udah sampai satu certain level terus lu nggak usah bekerja buat diri lo sendiri lagi. Nah, tapi being the best itu terus progressing setiap harinya. Nah, jadi kalau tadi the first thing we do is self analysis, yaitu ngecek diri kita sendiri. The second thing is grow, bertumbuh. Nah, kenapa nih bertumbuh? Karena begitu kita udah tahu tadi kekurangan dan kelemahan kita, nggak cukup buat sampai di situ aja. We have to outgrow ourselves. Kalau itu yang gue bilang. Jadi kita nggak berkompetisi sama orang lain, kayak kita banding-bandingin diri kita sama orang lain, tapi kita outgrow ourselves. Jadi kalau misalkan tahun lalu gue bisa raih A, tahun ini gue harus raih A+. Gitu. Jadi terus kalau misalkan tahun ini gue udah raih A+, tahun depan gue harus raih A++ gitu misalkan. Jadi we keep on outgrowing ourselves. Nggak ada di zona nyaman kita. Nah, I have 3 notes nih buat teman-teman di sini. Kalau kita mau outgrow ourselves, kita harus punya 3 ruang di dalam hidup kita. Yang pertama itu ruang untuk berbuat salah.
That's right. Nah, ruang untuk berbuat salah, jadi kita mengizinkan diri kita untuk berbuat salah. Karena kalau kita nggak pernah buat salah, kita nggak bakal belajar. Kita nggak pernah tahu apa yang salah dalam hidup kita. Iya, nah kita nggak pernah, dan kita akan terlalu takut untuk mencoba hal baru. Yeah, that's Kalau right. misalkan kita nggak memberikan kita ruang buat salah. Jadi untuk kita bisa mengembangkan potensi kita harus kasih diri kita ruang buat salah. Nah, dan yang kedua adalah ruang untuk berekspresi. Jadi jangan malu-malu kalau misalkan kalian punya potensi untuk menunjukkan potensi kalian ke teman-teman, atau misalkan kalian mau upload video di social media atau kalian mau bikin konten, just give yourself room to express yourself gitu loh. Untuk bisa mengekspresikan diri kita untuk berkarya dan untuk bisa membagikan apa yang menjadi ide-ide kita gitu ke dunia luar. And then the third thing is kita mempunyai ruang yang gak ada di zona nyaman. Jadi kita jangan terus terlalu istilahnya comfy lah, udah gue udah nyaman, udah aman di sini. Tapi kita beranikan diri untuk keluar ke satu ruangan yang gak ada di zona nyaman kita. Ya supaya kita bisa outgrow ourselves, melakukan sesuatu yang kita gak pernah sangka kita mampu lakukan sebelumnya. Dan in that way, dengan cara itu barulah kita bisa terus menjadi the best version of ourselves. Wow, berikan tepuk tangan dulu dong buat Astina. Aduh, capek juga loh ngomongnya. Capek ya? Capek ya? Nah, terus gimana? Kalau menurut Kak Cece gimana? Setelah tadi kita first, kita self-analysis. Terus habis itu yang kedua kita outgrow ourselves. And then what's the final step, Kak? For me, the final step itu adalah dimana kita itu ya jangan lupa akan fondasi kita gitu. I really like what you said adalah give a room to express ourselves gitu. Sometimes kita itu apa ya, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih ke arah aduh janganlah, nggak berani entar dijudge, dijulitin, digibahin gitu, terus gitu kan. Dan itu malahan membuat anak-anak zaman sekarang itu mereka lebih ke step back gitu. So don't stop growing gitu. If when you stop growing, that's the moment kita bakal tetap akan berada di zona yang nyaman dong gitu. Sometimes bertumbuh itu sakit gak sih menurut lu? Ya sakit dong. Sakit ya? Bertumbuh itu pasti susah lah. Berat gak sih bayangin untuk menjadi image of God gitu ya? Berat sih. Maksudnya yang memiliki karakternya ilahi banget gitu. Yang benar-benar baik, semua benar-benar kasih semuanya. Even padahal kadang kita kalau misalnya lagi kesel sama orang aja kita bisa kutuk-kutuk gitu. Kutuk-kutuk gitu. Tapi kita balik lagi sih. Dari semua image of God, dari semua karakternya Allah, yang paling besar tuh apa? Kasih. Kasih sih. Maksudnya ya untuk kita outgrow, kita growing, kita self check itu yang pertama ya itu kita untuk bisa mengasihi diri kita sendiri, self love. Balik lagi ke fondasi sih. Fondasi kita yang awal itu adalah image of God, dimana setiap hari kita itu menjadi lebih baik lagi, bukan menjadi makin sempurna ya, karena kita nggak akan pernah jadi sempurna. Kan the best kan nggak stuck ya, the benar. best is growing. Growing dalam hal apa? Dalam karakter kita, kebiasaan dan semuanya gitu loh. So I want to challenge each and every one of you untuk bisa membangun kehidupan kita, kebiasaan kita yang lebih baik lagi, kebiasaan yang baru, yang baik. Contohnya seperti apa? You try to untuk bisa self develop kita, untuk kita jangan hanya yang berada di zona nyaman, tapi yuk kita bisa untuk memperlengkapi diri kita. Praktekkan 3 hal tadi lah ya. Iya, self-analysis, outgrowing ourselves, dan yang terakhir building new habits nih. Building new habits. Itu yang paling penting buat kita sih. So, next week kita akan bahas topik yang lebih seru lagi. See you next week. God bless you. Bye.